Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah video penjelasan mengenai laju reaksi. Ya, silakan Anda tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe channel YouTube. Oke, materi kita hari ini yaitu mengenai laju reaksi. Konsep laju reaksi ya. Laju reaksi itu menyatakan, namanya juga laju, berarti menyatakan kecepatan ya. Kecepatan di sini, kecepatan yang dimaksud adalah karena reaksi itu merupakan perubahan ya, perubahan struktur, perubahan ikatan gitu ya. Maka laju reaksi itu menyatakan perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi ya. Selalu ingat, dalam reaksi itu ada yang kita sebut sebagai reaktan, ya. Kemudian tanda panah reaksi, ya, ini perubahan, ya. Kemudian ada yang kita sebut sebagai produk. Reaktan ini jumlahnya tidak mesti ya, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, atau mungkin sangat banyak reaktan yang diperlukan. Pun begitu juga dengan produk ya, produk hasil reaksi itu juga tidak mesti cuma satu ya, bisa juga ada 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kalian pahami adalah ada reaktan atau zat yang akan kita reaksikan, kemudian ada yang disebut dengan produk hasil reaksi, yaitu produk hasil yang dihasilkan dari sebuah reaksi. Oke, kemudian kembali lagi ya, laju itu merupakan perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi. Nah, ini berarti kalau reaktan biasa kita punya reaktan 10 gitu ya, 10 mol. 10 mol reaktan. Nah, maka laju pengurangan jumlah reaktan ini ya, itu menyatakan laju reaksinya. Misal dalam 1 detik berkurang 1 mol. Nah, itu berarti menandakan berkurangnya 1 mol per detik. Oke, konsentrasi zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Atau boleh juga dari produknya, penambahan produknya setiap detik ada 1 mol, maka ya laju pembuatan produknya juga 1 mol per detik. Oke. Kemudian laju ya kita nyatakan dalam simbol V ya, seperti kecepatan ya, dalam fisika laju juga dinyatakan dengan V besar. Delta ini menyatakan perbedaan ya, M di sini ya menyatakan molaritas ya, pasti Anda sudah mempelajari mengenai ini. Molaritas adalah mol per liter ya. Hanya tadi saya sampaikan dalam mol karena memang yang paling tepat ya untuk menyatakan reaksi itu tetap dalam mol. Volume di sini menyatakan wadah dari sebuah reaksi itu dalam volume berapa ya, bisa liter, bisa sentimeter kubik, milimeter kubik dan lain sebagainya. Monggo silahkan, bebas ya. Yang pasti yang harus sama ini adalah dalam satuan mol ya. Kita tidak bisa gram per liter gitu, tidak bisa miligram per liter, kilogram per liter, tetap dalam mol ya, begitu. Oke. Laju pengurangan konsentrasi reaksi persatuan waktu ya, seperti yang tadi saya jelaskan, bisa pengurangan reaktannya atau laju penambahan konsentrasi hasil reaksi persatuan waktu. Kemudian perbandingan laju perubahan masing-masing komponen sama dengan perbandingan dengan koefisien reaksinya. Ya, itu
Betul ya, ingat reaksi itu tergantung koefisiennya ya. Koefisiennya itu akan menentukan jumlah molnya gitu ya. Akan menentukan jumlah mol dari sebuah reaksi. Jadi apabila disimpulkan laju reaksi adalah berkurangnya jumlah reaktan atau bertambahnya jumlah produk dalam satuan waktu. Oke. Awal reaksi hanya ada reaktan ya. Ingat ketika ini penting ya. Ketika T itu 0, ketika waktu itu 0, ya. Artinya belum ada reaksi sama sekali, maka di dalam sebuah wadah ya, misal katakan kita mereaksikan dalam sebuah wadah di sini gitu ya. Dalam sebuah wadah. Awal mula itu hanya ada reaktan. T sama dengan 0 itu hanya ada reaktan. Belum 1 detik ya, belum 0,01 detik misalnya, itu hanya ada reaktan. Awal reaksi hanya ada reaktan karena zat produk belum terbentuk. Setelah reaksi berjalan, zat produk mulai terbentuk. Semakin lama konsentrasi zat produk semakin bertambah, sedangkan konsentrasi zat reaktan semakin berkurang. Kemudian setelah T itu misal 1 gitu ya, 1 detik ya, 1 detik misal 1 detik, maka di dalam chamber situ sudah ada reaktan dan sudah ada produk ya. Mungkin tadi reaktannya 10, sekarang tinggal 9, produknya bertambah jadi 1. T sama dengan 2 detik, misal 2 detik, maka ini mungkin produknya sudah jadi 2, reaktannya tinggal 8. Nah, ini ya. Ini maka jumlah reaktan itu berkurang, jumlah produk itu bertambah. Gitu ya. Nah, perhatikan grafiknya ya. Misal awal mula ya, awal mula ya, pada waktu T sama dengan 0 di sini ya, T sama dengan 0. Nah, konsentrasi produk itu tinggi, 0,5 di sini ya, 0,5 molar misalnya. Kemudian pada T sama dengan 1 di sini ya. Nah, T sama dengan 1, konsentrasi produk sudah ada ya, sudah ada sekitar 0,25 ya, 0,25. Kemudian dengan begitu, karena produk itu terbentuk dari reaktan, maka reaktan pasti berkurang. Nah, maka reaktan berkurang 0,25 molar. Nah, dan seterusnya hingga pada T sama dengan 5 detik ya, 5 detik itu sudah tidak ada lagi reaktan, reaktannya sudah 0 gitu ya. Dan semuanya sudah jadi produk. Maka kalau seperti ini kita bisa tuliskan ya. Maka tadi kan persamaannya V sama dengan delta T per delta M per T gitu ya, per T ya. Maka kita misal delta T-nya dari 0 sampai ke 5 gitu ya, 0 sampai ke 5. Maka dari awal kita menghitung misal dari produk ya, produk awal itu 0, ketika waktu 5 detik ya, itu sudah jadi 5 molar ya, 5 molar. Kemudian dihitung dalam waktu 5 detik. 5 detik. Nah, ini 0 dikurangi 5, 5 ya, minus 5. Nah, ini delta itu kan mutlak ya. Delta itu mutlak, tidak ada min untuk delta. 0 dikurangi 5, 5 molar per 5 sekon. Maka lajunya adalah 1 molar per sekon. 1 molar per detik. Nah, seperti itu ya, kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Tuh, bisa menggunakan V sama dengan minus reaktan atau V sama dengan penambahan produk ya, seperti yang tadi ya, jelaskan. Oke, contoh, ini ada contoh. Sebuah reaksi berdasarkan
eksperimen ya. Ingat, laju reaksi itu harus berdasarkan eksperimen. Tidak ada bisa menghitung laju tanpa dilakukan eksperimen, itu tidak ada. Pasti harus eksperimen terlebih dahulu. Artinya kita bekerja di laboratorium terlebih dahulu untuk menentukan laju sebuah reaksi. Suatu reaksi berdasarkan eksperimen didapatkan data sebagai berikut. H2O2 ditambah 2HI, ya, aquos menjadi 2H2O plus I2. Diketahui bahwa konsentrasi I2, nah, ini penting, konsentrasi I2 bertambah dari 0, nah, dari 0 menjadi 0,02 molar. Ya, 0,02 mol per liter kan molar ya. I2 itu adalah produk ya, di sini ya, produk. I2 bertambah dari 0 menjadi 0,02 molar dalam waktu 10 detik. Nah, ini sudah selesai ini seharusnya. Berapakah laju reaksi? Nah, I2 mula-mula adalah 0 molar. I2 setelah 10 detik adalah 0,002 molar. Maka laju penambahan produk yaitu dari 0 menjadi 0,002 molar adalah 0,002 molar, dan ini terjadi dalam 10 detik ya. Maka 0,002 itu kan kita konversikan biar lebih mudah, 2 kali 10 pangkat minus 3 per 10. Nah, maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4 molar per detik ya, molar per detik. 2 kali 10 pangkat minus 4 molar per detik. Tuh ya. Mudah. Oke, kemudian kita masuk ke teorinya. Sebenarnya apa sih yang terjadi dalam sebuah reaksi ya? Yang terjadi adalah reaksi terjadi karena adanya tumbukan. Tumbukan itu pertemuan ya, pertemuan, gesekan. Ketemu dia ya, bertabrakan antara satu partikel dengan partikel yang lain. Ingat, molekul itu kan terbentuk dari beberapa atom. Nah, tumbukan itu ada yang menghasilkan reaksi, tetapi banyak yang tidak menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi itu disebut sebagai tumbukan efektif. Apa itu tumbukan efektif? Nah, tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki energi, ya, melewati energi aktivasi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang memiliki energi melebihi dari energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi itu merupakan energi minimal. Nah, ini keliru ya, tulisnya maaf. Energi minimal. Energi paling sedikit yang diperlukan untuk berlangsungnya sebuah reaksi. Contoh sederhana begini. Misal ada orang lagi kesel gitu ya sama orang lain ya. Orang lagi kesel sama orang lain, kemudian orang itu si A itu bawa batu gitu ya, bawa kerikil, batu kerikil, kemudian dilempar ke si B. Tapi menurut si B, dengan si A melempar kerikil itu, si B itu masih sabar, gitu ya, masih sabar. Nah, berarti lemparan yang dilakukan si A itu belum mencapai energi aktivasi. Nah, kemudian si A ini melempar lagi ya, pakai batu yang ukurannya lebih besar. Kemudian dilempar lagi, kena lagi si B. Ternyata ini sudah kesal ya, berarti lemparan dari si B yang kedua ini sudah membuat energi aktivasi, sehingga orang yang dilempar batu itu bereaksi ya, kemudian terjadi pertikaian. Nah, itu contoh gitu ya, tidak boleh dilakukan ya untuk eksperimen. Nah, ini contoh minimal energi aktivasi. Pun begitu dengan doa ya. Misal
Ada orang mau berdoa gitu ya, doanya Al-Fatihah terus ya setiap hari karena bisanya itu. Nah, ternyata doa Al-Fatihah itu belum melewati energi aktivasi sehingga tidak dikabulkan ya. Dengan orang yang lain doanya itu sehari semalam begitu ya, berdoa meminta sesuatu biar lulus gitu ya, kimia farmasinya berdoa sama Allah. Nah, ternyata menurut Allah sudah melewati energi aktivasinya, maka dijabah doa itu ya. Ada energi yang ada tumbukan yang sudah melewati energi aktivasi sehingga menghasilkan reaksi, ada tumbukan yang belum melewati energi aktivasi sehingga tidak terbentuk sebuah hasil reaksi. Nah, seperti ini tabelnya. Grafiknya ya, grafiknya seperti ini. Reaktan ya harus diberi energi terlebih dahulu sehingga melewati energi aktivasi ya, di sini energi aktivasi minimal, kemudian barulah bisa menghasilkan sebuah produk, sebuah hasil reaksi. Kalau sebuah usaha ya tidak melewati energi aktivasi, maka usaha itu sia-sia sehingga tidak terjadi produk yang diinginkan. Maka usaha itu harus minimal melewati energi aktivasi. Usaha untuk lulus kimia farmasi itu minimal 60. Kalau Anda cuma nilainya 40, tidak akan lulus. Tidak akan lulus karena tidak melewati aktivasinya ya, tidak standar minimal kelulusan. Nah, kemudian ada di dalam produk ya, ada energi yang dilepaskan. Nah, ini adalah energi Gibbs ya, karena penemunya namanya Gibbs. Nah, ada energi bebas, energi yang dilepaskan, delta Gibbs. Oke, lanjut. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Yang pertama, faktor pengaruh konsentrasi ya. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi ya, karena semakin banyak partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan. Dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, contoh sederhana begini. Di dalam satu kotak ya, di sini ada jumlah A ini 1, jumlah B 1. Misalnya ini adalah reaktannya. Dibandingkan dengan kotak yang sama ukurannya, ini ibaratkan kotaknya sama gitu ya. Di sini ada A-nya 10 begitu ya, ada A-nya 10. Ada B-nya juga 10. Nah, berdempet-dempetan gitu. Maka kemungkinan tumbukan yang besar ya, tumbukan ini pasti lebih banyak di sini. Di tempat B. Ini konsentrasinya tinggi, ini konsentrasinya rendah. Sehingga apa? Sehingga di sini kemungkinan produk terbentuk itu lebih tinggi. Di sini kemungkinan produk terbentuk itu lebih rendah. Karena tumbukan yang terjadi di sini lebih sedikit dibandingkan tumbukan yang terjadi di konsentrasi yang lebih besar. Itu ya, maksudnya ya. Itu pengaruh konsentrasi. Kemudian yang kedua, pengaruh luas permukaan. Luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel, reaksi pun akan semakin cepat. Oke, begini contoh lagi ya. Di dalam sebuah wadah ya, ada ada molekul A gitu ya. Molekul A itu sebesar begini dan molekul B sebesar seperti ini. Dibandingkan dengan kotak yang sama ya, kotak yang sama, ini A tadi ya, ini B. Kotak yang sama A ini ukuran dengan jumlah yang sama ya, ini dengan jumlah yang sama. A itu begini, kecil-kecil. Nah, ini A, kemudian ini B. Nah, di sini
B dan A ukuran luas permukaannya itu lebih besar dibandingkan A dan B di kotak yang pertama. Yang kedua itu ukuran partikelnya itu lebih kecil sehingga luas permukaannya lebih besar. Nah, ada kotak 1 dan kotak 2 ya. Kotak 1 itu ukuran partikelnya lebih besar sehingga luas permukaannya kecil. Yang kotak kedua dengan jumlah yang sama ya, tetapi luas permukaannya besar ya karena partikelnya kecil-kecil. Kemudian bereaksi, bertumbukan. Nah, maka peluang tumbukan di tempat yang kedua itu akan lebih besar, sehingga tumbukan efektif bisa menghasilkan perubahan, ya, pengaruh luas permukaan. Kemudian yang ketiga ada pengaruh temperatur. Setiap kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel meningkat sehingga menimbulkan memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif ya. Itu ya, kalau ini jelas ya, sangat jelas ya. Suhu itu atau temperatur itu adalah energi. Panas itu kan energi. Maka setiap diberikan energi, maka tentu saja akan mempermudah mencapai energi, mempermudah mencapai energi aktivasi. Nah, itu ya. Itu wajar ya, tidak sulit untuk memahaminya ya, karena panas itu adalah energi. Kemudian hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi. Ini ada teori yang dikemukakan ya, tapi ini hanya sebatas teori ya. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius maka akan mengalami kenaikan 2 kali kecepatan semula. Nah, maka secara matematis laju akhir sama dengan laju awal dikali 2 pangkat ya, suhu dikurangi suhu akhir dikurangi suhu awal per 10. Nah, contoh misal V di awal itu di 27 derajat Celcius misalnya, itu adalah 2 molar per detik gitu ya. Kemudian berapa V di 37 gitu ya. Maka ini gampang ya. Vt sama dengan V0-nya tadi 2 dikali 2 pangkat T-nya itu 37 dikurangi 27 per 10. 2 dikali 2, 37 dikurangi 7, 10 per 10. 10 per 10, 1 gitu ya. Maka 2 kali 2 sama dengan 4 molar per sekon. Ya. Maka kecepatan di 37 derajat Celcius adalah 4 molar per sekon. Tapi sekali lagi ini hanya berupa teori. Tidak selalu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh katalis. Ya, ini katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Katalis itu adalah ada 2 jenis ya, ada katalis aktif, ada katalis pasif.
Katalis aktif itu yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi, pada akhir reaksi terbentuk kembali. Katalis pasif, katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media bereaksi saja. Ya. Katalis itu tadi aktif dan pasif ya, dua-duanya mempercepat laju. Katalis itu pada dasarnya mempercepat laju dengan menurunkan energi aktivasi. Misal begini, tanpa katalis energi aktivasinya 100 kilojoule gitu ya. Maka dengan adanya katalis mungkin hanya 30 kilojoule. Maka ini zaman sekarang ya, katalis ini sangat penting gitu ya. Itu ya. Katalis ini bisa senyawa asam, bisa senyawa basa, ya, bisa sebuah logam begitu ya, dan lain sebagainya. Kakak Dedek, abangnya lagi kuliah ya? Sana ke sana. Abangnya kerja dulu. Iya di sana. Sana bawa rotinya ke sana. Sana ke depan TV sana. Hubungan antara teori tumbukan dengan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya. Konsentrasi besar molekulnya akan tersusun lebih rapat. Ya, tadi ya, lebih mampat sehingga mudah terjadi tumbukan. Laju reaksi akan semakin cepat. Kemudian suhu ya atau temperatur. Apabila temperatur dinaikkan, molekul akan bergerak dengan lebih cepat. Ya, molekul bergerak dengan lebih cepat sehingga energi kinetik bertambah. Ya, menyebabkan energi aktivasi cepat terlampaui. Laju reaksi akan semakin cepat. Luas permukaan, semakin kecil ukuran suatu zat dalam jumlah massa yang sama, luas bidang tentunya akan semakin besar ya tadi ya. Dan semakin besar luas permukaan bereaksi sehingga laju reaksi akan semakin besar. Katalis ya, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, katalis ini akan menurunkan energi aktivasi ya, sehingga reaksi akan berjalan lebih cepat karena energi aktivasinya lebih mudah terlampaui. Ya, nah, mungkin ini juga ya perlu katalis sehingga bisa turun energi aktivasi. Persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Ya, persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara konsentrasi reaktan pada suatu reaksi dengan laju reaksinya. Misal reaksi A plus B menjadi C plus D, maka laju sama dengan K itu adalah konstanta ya, konstanta laju ini tetap untuk sebuah reaksi, sama dengan A konsentrasi reaktan ya, pangkat X dikali konsentrasi reaktan pangkat Y. Konsentrasi A atau B gitu ya. Nah, X dan Y itu adalah orde ya. Orde reaksi. Orde reaksi itu apa? Jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi atau disebut reaktan. Orde reaksi tidak dapat ditentukan dari koefisien reaksi ya. Ingat ya, orde reaksi itu tidak sama ya, tidak sama dengan koefisien reaksi, tetapi ditentukan berdasarkan hasil percobaan di laboratorium. Ya, orde reaksi 0. Maka kecepatan hanya dipengaruhi oleh konstanta laju, maka konsentrasi ya tidak akan mempengaruhi dari dari kecepatannya ya. Kemudian orde 2 ya, orde 2 maka akan dipengaruhi oleh kedua atau salah satu dari reaktannya ya.
Order 3 pun ya seperti itu ya. Bisa dipengaruhi oleh kedua atau mungkin cuman salah satu dari reaktannya, ya, pangkatnya ini. Menentukan order reaksi ya, menentukan order reaksi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, cara logika ya. Cara logika itu dilakukan dengan melihat perubahan konsentrasi dan laju reaksi suatu zat pada konsentrasi zat lain yang konstan. Jadi harus dibuat tetap. Apa yang kita hitung itu yang lainnya dibuat konstan, yang hanya variabelnya hanya boleh satu, gitu ya. Kemudian yang kedua dengan cara komparatif, nah ini paling sering dilakukan dengan langsung membandingkan laju reaksi suatu zat dengan pada saat zat yang lain juga konstan, langsung dikomparkan, gitu ya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan grafik ya, karena ini menarik ya. Kalau order 0 ya, laju itu sama ya, karena tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Yang berisik, apabila order itu satu ya, apabila ordernya satu, maka grafiknya pasti seperti ini, karena dipengaruhi hanya oleh salah satu komponen. Kemudian apabila order 2 ya, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Nah, lajunya ya, grafik lajunya. Contoh latihan soal. Gas A dan gas B bereaksi menurut persamaan A plus B menjadi C plus D. Pengaruh konsentrasi A dan B terhadap laju reaksi didapatkan sebagai berikut. Dilakukan 3 percobaan dengan konsentrasi yang dibuat seperti ini ya. Misal pada percobaan pertama 1 molar A direaksikan dengan 1 molar B, ternyata lajunya 4 molar per second. Percobaan kedua 0,2 molar A direaksikan dengan 0,1 B, lajunya 16 molar per second. Yang ketiga 0,1 A direaksikan dengan 0,3 B, maka lajunya 12 molar per second. Tentukan order reaksi A. Nah, ini gampang ya. Kita pakai komparasi. Tadi pakai persamaan ya. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y, per V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Misalnya ini percobaan 1, ini percobaan 2. Maka V percobaan 1, V-nya tadi itu V-nya tadi percobaan 1 4, K-nya K, ini A-nya 0,1, X 0,1 Y per 16 sama dengan K 0,2 X 0,1 Y gitu ya. Nah, ini 0,1 dibuat tetap, maka habis ya. K juga kan pasti sama, namanya juga konstanta. Maka jadinya 4 per 16 sama dengan 0,1 per 0,2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat X. 4 per 16 itu 1 per 4 kan. Maka setengah pangkat berapa yang menghasilkan 1/4, maka di sini X ini sama dengan 2. Begitu kira-kira ya. Gampang. Itu. Kemudian itu yang X ya, kita tandai tadi X itu X-nya di sini X itu dari A
X-nya sama dengan 2. Sekarang yang B ya, yang B berarti kita gunakan percobaan 1 dan 3. Langsung ya. 4 sama dengan K dikali A pangkat 0,1 ya. Pangkat X dikali 0,1 pangkat X dikali 0,1 pangkat Y 12 K 0,1 pangkat X 0,3 pangkat Y. Coret-coret 4/12 sama dengan 1/3 pangkat Y. 4/12 itu 1/3 sama dengan 1/3 pangkat Y. Maka Y di sini sama dengan 1. Nah ini, maka B pangkat Y, sini Y sama dengan 1. Maka orde A itu 2, orde B itu 1. Tentukan persamaan laju reaksi. Nah, maka persamaan lajunya materi yang sangat mudah ini. Persamaan lajunya, maka persamaan lajunya adalah V sama dengan K A pangkat 2 dikali B pangkat 1 ya. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Maka persamaan lajunya seperti ini. Tentukan order reaksi. Order reaksi ya jumlahnya ya 2 tambah 1, maka order reaksinya 3. Tentukan harga K. Nah, ini gampang. Masukkan saja angkanya ya. V-nya kita bisa pakai percobaan yang pertama 4 sama dengan K 0,1 pangkat 2 0,1 pangkat 1 ya. Maka 4 sama dengan K dikali 0,01. Wah ini ya. Langsung saja karena tidak muat. Maka 10 pangkat min 3 gitu ya. Ini kan 10 pangkat min 2, ini 10 pangkat min 1 dikalikan 10 pangkat min 3. Maka K sama dengan 4 per 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah K-nya adalah 4000. Ya. Nanti hitung lagi ya. Kalau saya salah ya. Hitung lagi silahkan nanti ya. Tentukan laju reaksi apabila A sama 0,5, B sama 0,4. Nah, ini gampang juga, tinggal masukkan saja angkanya ke 0,5-nya di sini, 0,4-nya di B ya. Saya kira Anda sudah bisa ya menghitungnya, tinggal masukkan saja angkanya. Nanti akan ketemu lajunya. Begitu, gampang sekali. Ah ya, jangan lupa belajar, latihan soal dan terus ya seperti itu. Oke. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa video ini ditonton berkali-kali. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.